Please subscribe. Satu unggahan singkat di Instagram Story, tapi efeknya luar biasa besar. Di tengah euforia fans Vietnam yang merayakan kemenangan telak atas Indonesia, Justin Hubner justru muncul dengan sindiran balik yang bikin banyak orang manggut-manggut. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026 rupanya ikut memancing reaksi dari bek andalan Garuda ini. Meski tidak masuk skuad yang tampil di turnamen tersebut, pemain yang kini berkarir di Fortuna Sittard itu langsung menyampaikan pesan bernada sindiran melalui media sosial. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama skuad asuhan John Hartman setelah sebelumnya sukses menyapu bersih 2 laga awal melawan Kamboja dan Timor Leste. Usai pertandingan, media sosial pun dibanjiri komentar dari pendukung kedua tim. Sejumlah supporter Vietnam merayakan kemenangan besar tersebut, sementara sebagian lainnya melontarkan sindiran ke timnas Indonesia yang gagal mempertahankan tren positifnya. Di tengah ramainya perbincangan itu, Justin Hubner ikut angkat bicara. Bek berusia 23 tahun ini menilai euforia yang ditunjukkan sejumlah pihak terlalu berlebihan, mengingat Indonesia dan Vietnam punya sejarah pertemuan yang jauh berbeda di ajang yang lebih bergengsi. Tanpa kalimat panjang, ia melampirkan foto momen dirinya menjatuhkan pemain Vietnam lengkap dengan keterangan yang menohok. Mereka lupa dengan apa yang kita lakukan kepada mereka di kualifikasi Piala Dunia, tulis Justin Hubner di Instagram Story-nya. Pernyataan itu diyakini mengacu pada pertemuan Indonesia dan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang resmi FIFA tersebut, timnas Indonesia tampil dominan dengan menyapu bersih 2 kemenangan atas Vietnam. Garuda lebih dulu menang 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Beberapa hari berselang, skuad Indonesia kembali membuat kejutan dengan menang 3-0 di Stadion Meiding Hanoi lewat gol Jay Ides, Ragnar Oratmangon, dan Ramadan Sananta. 2 kemenangan itu menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, bukan cuma mengakhiri catatan buruk melawan Vietnam, tapi juga membuka jalan Garuda melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, sindiran Hubner tak lantas menghapus PR besar yang kini dihadapi John Hartman. Evaluasi di semua lini diperkirakan bakal dilakukan, mengingat Indonesia masih punya target besar, mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF 2026. Vietnam jangan senang dulu, timnas Indonesia masih bisa bikin Golden Star Warriors gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Menang 3-0 dan belum kebobolan sekalipun sepanjang turnamen, Vietnam terlihat di atas angin. Tapi ada satu skenario ekstrim yang bisa bikin mimpi mereka ke semifinal buyar dalam semalam. Kemenangan telak atas timnas Indonesia memang membuat Vietnam berada di atas angin dalam persaingan grup A Piala AFF 2026. Namun peluang Golden Star Warriors melaju ke semifinal ternyata belum sepenuhnya aman. Masih ada skenario matematis yang bisa menggagalkan langkah mereka. Tim asuhan Kim Sang-sik sukses menundukkan Indonesia 3-0 pada laga di Stadion Pakansari, Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Hasil ini membuat Vietnam kini mengoleksi 7 poin dengan selisih gol luar biasa plus 10, usai mencetak 10 gol tanpa sekalipun kebobolan sepanjang turnamen. Posisi Vietnam memang sangat menguntungkan jelang laga terakhir grup A. Mereka cuma perlu menghadapi Kamboja, sementara 2 pesaing terdekat Singapura dan Indonesia justru akan saling berhadapan dalam laga hidup mati demi tiket semifinal. Di klasemen, Singapura sama-sama mengumpulkan 7 poin, tapi kalah selisih gol karena baru mencetak 4 gol dengan selisih plus 3. Indonesia sendiri ada di posisi ketiga dengan 6 poin dan selisih gol plus 4. Kalau Vietnam menang atas Kamboja, mereka dipastikan juara grup A dengan 10 poin. Apapun hasil laga Indonesia versus Singapura tak lagi berpengaruh. Bahkan hasil imbang saja sudah cukup mengantar Vietnam ke semifinal. Dengan 8 poin meski status juara grup belum tentu jadi milik mereka, jika Indonesia atau Singapura menang di laga terakhir. Nah, ini bagian menariknya. Vietnam ternyata masih punya kemungkinan tersingkir, meski peluangnya sangat ekstrim dan nyaris mustahil. Syaratnya, Vietnam harus kalah dari Kamboja.
Sementara Indonesia di saat yang sama wajib menang dengan Singapura sehingga poin kedua tim sama-sama 7. Tak cukup sampai di situ, margin kekalahan Vietnam juga harus sangat besar sampai selisih gol mereka anjlok di bawah Singapura yang saat ini ada di +3. Contoh skenarionya, Vietnam kalah 0-9 dari Kamboja, sementara Indonesia menang tipis 1-0 atas Singapura. Dalam kondisi ini, Vietnam bakal mengakhiri fase grup dengan selisih gol +1, kalah dari Singapura yang tetap di +2, dan Singapura pun lolos mendampingi Indonesia ke semifinal. Artinya kekalahan Vietnam atas Kamboja harus setidaknya 8 gol lebih besar dari selisih kemenangan Indonesia atas Singapura. Secara matematis peluang ini masih terbuka, tapi sangat kecil kemungkinan terjadi, mengingat dominasi Vietnam sepanjang turnamen. Kamboja sendiri sudah tak punya peluang lolos semifinal dan datang dengan modal selisih gol negatif, sehingga butuh kejutan luar biasa untuk mempermalukan sang juara bertahan Asia Tenggara. Meski hampir pasti melaju ke 4 besar, Vietnam tetap dituntut menang di laga terakhir, bukan cuma demi kepastian lolos, tapi juga demi mempertahankan status juara grup A. Coach Justin beberkan penyebab timnas Indonesia tumbang dari Vietnam, dari zaman Sintayong sampai John Herdman. Kesalahan yang sama terus berulang dari era Sintayong sampai John Herdman. Coach Justin akhirnya buka suara soal penyakit lama yang menurutnya nggak pernah benar-benar sembuh di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Coach Justin memberikan analisis terkait kekalahan telak timnas Indonesia dari Vietnam pada laga ketiga grup A Piala AFF 2026, dan analisisnya cukup menohok. Bertanding di Stadion Pakansari, Bogor, Senin 3 Agustus, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam 0-3. Hasil ini membawa tim asuhan Kim Sang-sik naik ke puncak klasemen grup A dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, sekaligus mempertahankan catatan nirbobol sepanjang 3 laga beruntun. Vietnam langsung mengejutkan tuan rumah sejak awal laga. Nguyen An Vi membuka keunggulan di menit ke-5, disusul gol kedua dari Nguyen Hai Long 9 menit berselang. Di babak kedua, giliran Rafaelsen yang kini memakai nama Nguyen Xuan Son menutup laga dengan gol ketiga memastikan kemenangan meyakinkan Vietnam atas tim asuhan John Herdman. Kekalahan ini membuat posisi Indonesia turun dari peringkat kedua ke peringkat ketiga dengan 6 poin, sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang juga mengoleksi 7 poin. Alhasil Indonesia wajib menang saat menghadapi Singapura di laga terakhir grup A, Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus demi menjaga peluang ke semifinal. Menanggapi hasil ini, Coach Justin menyoroti gol ketiga Vietnam sebagai gambaran buruknya koordinasi pertahanan Indonesia. Kalau kalian lihat gol ketiga, Jordi Amat didorong terus. Dia nggak balik lagi, lawannya bisa dipasing. Shane telat karena itu bukan salah dia. Bukan orang yang dijaga Shane, tapi dia coba menutup tapi telat, terjadi gol ketiga. Ini level kayak apa? Ungkapnya dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Menurutnya, gol tersebut adalah kesalahan yang seharusnya tak boleh terjadi di level internasional. Ini gua rasa dan gua yakin John Herdman marah besar dengan gol ketiga ini. Gak boleh terjadi. Tak berhenti di situ, Coach Justin juga menilai 2 gol pertama Vietnam tak lepas dari kesalahan penerapan taktik. Ia kembali menegaskan pandangannya soal formasi 3 back yang menurutnya kurang cocok untuk timnas Indonesia. Karena gue itu bukan fans dengan 3-4-3 atau 3-5-2, karena untuk gue bermain 3 begitu sulit. Lu harus punya level yang bagus untuk bisa menjalankan 3 back. Kenapa sulit? Lu berusaha menguasai lini tengah dan 5 pemain, tapi sementara juga 3 pemain belakang ini harus punya timing yang tepat. Mereka harus tahu kapan bantu serang, kapan tidak, katanya. Menurutnya, kualitas pemain Indonesia saat ini lebih cocok bermain dengan 4 back ketimbang 3 back. Dan ini bukan pendapat baru. Ia mengaku sudah menyampaikan hal yang sama sejak era Sintayong sampai Patrick Kluivert. Udah bertahun-tahun, berkali-kali gua bilang di bawah STY, di bawah Kluivert, melawan Jepang juga main 3 back, diobok-obok. Ia pun mempertanyakan kenapa timnas Indonesia tak kunjung kembali ke formasi yang lebih sederhana dan seimbang. Gua pertanyakan kenapa kita nggak main biasa aja, 4-2-3-1 dengan 2 anchor. Apa salahnya main seperti itu sih? Itu gua nggak ngerti. Tapi sekali lagi gua nggak mau menghujat John Herdman, terangnya. Something finally earning, something finally turning, something called a profit. If I hear you
talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking.